Halo Sobat Just Garden dimanapun Anda berada. Ya, salam sehat dan semangat gitu ya. Baik, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman jenis Rapidopora pertusa. Nah, ini adalah sebuah tanaman yang menurut saya recommended bagi Anda yang ingin memelihara jenis monstera tapi dananya minim gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu alternatif ya. Tapi ini bukan masuk jenis monstera, dia masuknya jenis Rapidopora. Nah, kalau Sobat Just Garden perhatikan, di sini daunnya masih rapat seperti ini ya. Tapi besok ketika dia sudah dewasa, itu akan mengalami mutasi seperti ini. Ya, daunnya bolong-bolong, sobek-sobek. Ini ya mirip dengan monstera ya. Nah, lalu saya akan mencacah nanti. Karena di sini sudah cukup panjang dan ada akar anginnya. Ini terus terang ini adalah percobaan pertama ya untuk Rapidopora pertusa. Semoga nanti bisa berhasil. Nah, baik, simak terus video selengkapnya di channel Just Garden. Nah, Sobat Just Garden, di sini dalam memperbanyak Rapidopora pertusa, saya nanti akan menggunakan ini ya, ada hormon perangsang tumbuh, ini namanya Risatun. Ya, ini nanti bisa Anda cari di toko pertanian. Ini harganya 10.000 ya, segini. Ini cukup murah. Nah, ini nanti kita gunakan untuk merangsang pertumbuhan akar ya pada potongan-potongan ruas Rapidopora pertusa ini. Dan cara penggunaannya nanti kita akan campurkan ini dengan sedikit air, lalu kita akan kocok ya sampai nanti keluar seperti pasta. Ya, ini juga saya baru pertama kali menggunakan ini setelah mendapatkan rekomendasi dari teman. Ya, oke, langsung saja kita akan buka ya. Dia berupa serbuk ya seperti ini. Kita tuangkan secukupnya. Kemudian kita tambahkan air. Ini kita aduk seperti ini ya. Oke, ini sudah siap. Lalu kita langsung saja akan potong bagian pertusa ini. Di sini saya akan sisakan satu daun. Ini akan saya biarkan berada di pot ini. Dan jangan lupa ketika memotong di antara ruas ya, di antara ruas. Jadi saya akan potong sebelah sini. Ini saya akan potong dan akan saya propagasi satu ruas ya, artinya saya akan tanam atau saya akan potong per ruas seperti ini. Kemudian kita oles ya, kita oles bagian yang kita potong tadi dengan menggunakan Risatun ya, seperti ini. Ini seperti ketika biasanya saya menggunakan betadine ya. Kali ini saya menggunakan Risatun. Kalau betadine itu dia hanya sekedar antiseptik ya, supaya tidak mudah terserang penyakit. Kalau ini ada hormon untuk merangsang pertumbuhan akar maupun Oke, ini untuk tanaman yang pertama. Yang kedua juga kita akan propagasi. Nah, ini sebenarnya sudah terlalu tua ya ini ya. Saya tidak ada waktu kemarin untuk melakukan propagasi, jadi dia akar anginnya sudah agak panjang, kemudian juga warnanya sudah
sedikit coklat ya. Sebenarnya akar angin ini yang dia masih bagus itu warnanya masih hijau ya. Jadi untuk kita pancing kemudian supaya nanti keluar akar tanahnya itu dia akan lebih cepat ya. Nah, baik, ini juga akan kita olesi dengan Risatun ya seperti tadi. Ya, jangan lupa untuk potongan yang tadi yang masih kita sisakan pada pot juga kita olesi ya dengan Risatun supaya nanti dia cepat juga untuk pertumbuhan daun barunya seperti ini. Jadi tidak wajib ya menggunakan obat perangsang ini atau hormon perangsang ini. Ada banyak pilihan ya seperti root up, kemudian kalau memang tidak ada seperti tadi saya sampaikan bisa juga menggunakan betadine atau menggunakan antrakol, itu juga bisa ya. Intinya supaya nanti untuk cacahan kita ini tidak mudah terserang penyakit, dan kalau ini selain untuk menangkal penyakit dia juga ada hormon untuk pertumbuhannya. Baik, sambil menunggu ini nanti agak kering, kita akan siapkan terlebih dahulu media tanamnya. Nah, Sobat Joss Garden, di sini karena tadi saya menghasilkan 11 potongan di sini, 11 cacahan, maka saya juga sudah siapkan 11 pot beserta dengan media tanamnya ya. Ini tidak perlu menggunakan pot baru, ini saya menggunakan pot-pot ya bekas ya yang sudah pernah saya pakai. Nah, kemudian untuk media tanamnya sendiri ini saya menggunakan campuran. Jadi arang sekam tapi dia setengah matang. Ya, setengah matang. Tidak sepenuhnya matang seperti biasanya ya, tapi dia kebetulan di daerah saya ada yang membuat seperti ini, dan ini kalau saya perhatikan dia cukup bagus ya, cukup remah dan juga bisa tetap menyimpan air. Dan di sini saya juga tambahkan sedikit kokopit supaya dia juga bisa menyimpan atau mengikat air, karena sepertinya ini sudah mau masuk musim kemarau ya, meskipun beberapa hari ini masih tetap hujan. Nah, untuk memulai menanam, oh ya sebentar, sebelum mulai menanam ini tadi juga sudah saya siram dengan menggunakan antrakol ya, cairan antrakol kita campurkan ke dalam air lalu kita siramkan supaya nanti dia terhindar dari bakteri-bakteri ya atau jamur ya, nanti bisa menyerang potongan bonggol kita ini ya, karena ini sangat rentan ya, ada luka yang terbuka, kemudian jika nanti ada jamur atau virus bakteri yang menyerang, dia biasanya akan menyerang mulai dari sebelah sini ya, dia akan busuk ya dan bisa menjalar sampai sini dan akhirnya tidak bisa muncul tunas baru. Nah, untuk mulai menanam ini Sobat Joss Garden bisa perhatikan, dia biasanya akan ada bakal tunas ya seperti ini ya, ini ada nut atau titik ya, calon tunas baru. Nah, ini kalau bisa ketika menanam ini kita letakkan di bagian atas ya seperti ini ya, kita tanam di bagian atas, kita timbun dengan media tanam, tidak usah terlalu banyak ya, atau maksud saya tidak usah terlalu dalam ya, supaya menghindari kebusukan dan juga supaya dia bisa cepat terangsang untuk naik ke permukaan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk daun pancingnya, ini namanya daun pancing ya, atau daun yang lama agak tidur tidak masalah ya, karena ini belum akan kita display, ini untuk kita belajar bertani gitu ya. Kurang lebih seperti ini kita akan tanam semuanya.
Jadi ini sekarang saya bikin kontennya malam ya, karena kebetulan sedang banyak juga kerjaan, jadi tidak sempat membuat konten siang atau sore sepulang kerja. Nah, kita tanam yang terakhir sama seperti tadi. Oke, kita sudah menanam 11 cacahan dari Rapidopora pertusa. Nah, kemudian untuk perawatannya, ini nanti tempatkan di lokasi yang tidak terkena sinar matahari langsung ya, di tempat yang teduh tapi tetap terkena cahaya ya. Cahaya artinya supaya nanti juga bisa merangsang untuk pertumbuhan tunas-tunas barunya. Kemudian untuk penyiramannya nanti sambil dicek. Kalau ini masih cukup basah ya, karena tadi medianya saya siram menggunakan antrakol. Kemudian nanti kalau sudah agak kering, ini bisa juga Sobat Joss Garden semprot ya menggunakan cairan B1. Itu juga nanti bisa untuk mempercepat pertumbuhan akar maupun tunas-tunas baru. Oke, kita akan tempatkan ke 11 pot ini 12-13 ya, dengan yang tadi sisa bonggol 2 kita akan letakkan di luar. Ya, ini sudah kita letakkan di tempat yang teduh ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oh ya, ini tembok ini kena keganasan dari akar angin ya. Kemarin Rapidopora pertusa dia sampai nempel di sini. Ini tetap ditata dengan rapi supaya juga enak dipandang. Baik, demikian video dari kami. Semoga bermanfaat ya bagi Anda. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah dengan setia menyaksikan video kali ini dari awal sampai dengan akhir. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share untuk setiap postingan yang ada. Sampai jumpa di video berikutnya.